Spin it again. Ya pernyataannya cuma itu. Di TV ini. Dari Skrim Polri sudah menyatakan otentik. Cuma itu aja diulang-ulang tanpa argumentasi apapun. Dan ahli gadungan yang didatangkan pun nggak ada presentasinya. Cuap-cuap kayak gaya Kokba gitu. Nggak ada. Misalnya kami presentasikan sekaligus demonstrasi. Lah ahli gadungan ini sok-sok mengajarin SOP yang dipelajari dari si Muhammad Nual Azhar, si penipu itu. Mau kami dengarkan. Sok ngajari. Ya. Integritas moral apa lah kayak gitu. Ya. Harusnya walaupun kau hidup dari abdi itu, makan dari abdi itu, harusnya kau bisa berdiri tegak. Ya, bukan, saya nggak tahu. Saya tes itu. Bagaimana Muhammad Nual Azhar pakai Ireksok, bosmu itu, di telepon pertama. Waktu dia nelpon saya itu. Saya nggak tahu, saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak ada hubungannya dengan Muhammad Nual Azhar. Iya, apa analisamu terkait Ireksok? Bla 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 bla. Tahe ahli mau. Ya kalau kayak gitu ahli pesanan. Gitu. Mengatakan saya pakar gadungan waktu 2016 sudah mulutnya itu juga menghina saya itu. Termul penjilat berharap komisaris merasa paling hebat katanya di Facebook, di TikTok, bla 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 tentang kami. Presentasi pun nggak ada. Bagaimana membantah kami misalnya pakai metodologi apa? Pakai dia presentasikan tunjukkan nggak ada. Apa yang mau didengar? SOP ini, SOP abdi yang dirikan aja si penipu bicara tentang SOP. Muhammad Nual Azhar itu membuat SOP Asosiasi Forensik Digital sampah itu. Siang hari ini tepatnya pukul 14.15 telah diputuskan adanya putusan selah perkara gugatan nomor 99 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PNSKT antara Dr. Muhammad Taufik SHMH selaku penggugat melawan Insinyur Haji Joko Widodo Presiden ke-7 dan kawan-kawan selaku para tergugat. Sehubungan dengan gugatan penggugat oleh para tergugat dalam menanggapi atas gugatan tersebut baik dalam bentuk jawaban maupun di dalam dupliknya masing-masing tergugat baik tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4 telah menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut. Artinya, para tergugat atas gugatan tersebut berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Dengan alasan yang pertama, memang gugatan tersebut ditujukan terhadap Bapak Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden ke-7 terkait dengan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu dalam mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan sebagai Presiden RI. Nah, meskipun menurut penggugat apa yang dilakukan Pak Jokowi ini ijazah palsu, namun demikian tetap diproses dan akhirnya lolos. Dan itu terjadi, penggugat berpendapat semuanya itu karena adanya kelalaian baik pihak UGM, SMA Negeri 6 Surakarta maupun pihak KPU itu sendiri. Nah, oleh karena KPU, SMA Negeri 6 Surakarta maupun UGM ini merupakan lembaga pemerintahan, maka objek yang disengketakan adalah merupakan sengketa pemerintah. Maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu inti daripada eksepsi yang diajukan dan oleh majelis hakim dalam hal diketahui oleh Hakim Bapak Putu Haryadi setelah mempertimbangkan baik mengenai gugatan, jawaban, replik, duplik terkait dengan eksepsi mengenai kompetensi absolut, majelis hakim di dalam pertimbangannya mengabulkan
eksepsi yang di dalam amar putusannya pada hari ini, ya. Yang pertama, mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4. Yang kedua, menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara Rp506.000. Demikian amar putusan dalam putusan sela yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian, mungkin ada hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan oleh teman-teman. Artinya dengan 30 tanya ini persidangan selesai sampai di sini atau belum? Baik, dengan adanya putusan sela oleh Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara di dalam amarnya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para tergugat, maka berakhirlah sudah perkara tersebut untuk tidak berlanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, kecuali banding. Dan di dalam putusan banding, hakim pengadilan tingkat banding berpendapat lain. Nah, kalau berpendapat lain yang pada akhirnya membatalkan putusan pengadilan negeri yang telah mengabulkan eksepsi para tergugat, ya konsekuensinya hakim pengadilan tinggi yang memeriksa perkara tingkat banding apabila diajukan banding dan mengabulkan permohonan banding tersebut akan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara lebih lanjut. Gitu. Dan kami akan melakukan cara lain, yaitu melaporkan dugaan skripsi palsu. Kalau ini dikatakan dihentikan, padahal kami sudah membuktikan banyak sekali kejanggalan yang nggak bisa dijawab dan dibantah, ya silahkan. Gitu loh. Publik kan punya opini, gitu. Dan kami akan melakukan cara lain, yaitu melaporkan dugaan skripsi palsu, dugaan penipuan publik tahun 2017. Kami punya banyak senjata ini. Oh, ini senjata-senjata berikutnya. Iya, banyak sekali ya. Iya, banyak sekali. Tetap gitu. menyoroti Pak Jokowi. Iya. Bukan karena kami ngefans banget Anda sama Pak Jokowi. Memang ya? ngefans saya. Tahun 2014 saya coblos Pak Jokowi. Tapi kan saya kecewa. Saya kecewa karena ya tadi itu kenapa janji-janji SMK-nya itu nggak di ini. Ya wajar, saya punya opini politik dong sebagai warga negara pembayar pajak. Iya, iya. Masa dilarang hanya karena saya menekuni bidang A? Anda nggak boleh berkomentar tentang itu. Siapa yang melarang? Jadi kalau Gitu. pertanyaannya mungkin pertanyaan klise kalau saya tanya sampai kapan ini berakhir? Belum tentu berakhir begitu kan? Ya makanya tunjukkan saja kalau memang ini mau berakhir. Kalau enggak, ayo kita sama-sama ke Solo. Kita tunjukkan. Saya sebagai nggak presiden aja pun saya tunjukkan. Ya. Ayo sama-sama, kan begitu. Tetapi kalau ini mau ditaruh jalan panjang, ya kami punya amunisi lain. Karena apa? Kenapa kami ingin melaporkan dugaan skripsi palsu itu? Karena penjelasan minimalis dan tidak saintifik dari Dirtipidum. Masa cuma diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan ada apa Maksudnya namanya polisi tidak handpress. profesional begitu? Ya tidak profesional.